Lanjut ibu-ibu. Capek dak? Kemeng dak? Boleh lah ibu-ibu, keren ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, belagak-belagak, warna-warni seindah pelangi. Sebelum ditutup bu, ada cerita dikit bu. Galak dak denger cerita bu? Nian apa bu? Ya Allah. Kata Abu Yazid Al-Bustami, siapa yang sering menatapku, siapa yang sering melihatku, insya Allah akan menjadi penghuni surga. Abu Yazid Al-Bustami seorang imam besar, seorang syekh, seorang wali, ibu-ibu, seorang guru yang hebat, maha guru yang maha hebat. Lalu muridnya nanyo, wahai tuan guru, bagaimana dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang setiap hari melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak dapat apa-apa? Itu karena hatinya sudah tertutup, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu karena hatinya tidak mendapat hidayah. Jadi ibu, kalau kita sering ke majelis, sering diskusi, sering bertemu kiai, menatap kiai, galak berzikir, itu insya Allah hatinya diterangi cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan banyak mendapat hidayah. Hidayah itulah yang akan menggerakkan anggota badan seorang untuk rajin ibadah, untuk rajin mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak kata hidayah, jingoklah seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Sikok cerita lagi bu. Seorang Sa'labah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali melok sembahyang jamaah selalu balik duluan. Ternyata diselidiki beliau ini seorang yang miskin sehingga gentian sewetnya untuk sembahyang dia dulu baru bininya. Lalu ngapo kata Nabi, kau cepet-cepet balik tidak berzikir lagi? Aku tidak punya lagi pakaian untuk sembahyang ya Rasul selain inilah. Maka doakan aku ya Rasul supaya jadi wong kayo, kata Sa'labah. Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan, kau tidak cocok jadi wong kayo. Ngapa Nabi nyawab ini? Karena Nabi adalah samudera cahaya. Sudah tahu ini cocoknya kayo, ini cocoknya setengah kayo, ini cocoknya buntu. Belas ini laju buntu. Jadi sudah tahu Nabi maka dilarang Nabi untuk kayo, tapi masih minta juga. Akhirnya didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari punya 2 kambing lanang betino jadi beranak, bercucung, berboyot, berpiot. Akhirnya kambingnya banyak nian bu, sehingga lupa sembahyang, lupa sedekah, lupa jamaah, lupa zakat. Benar tak Nabi? Benar tak Nabi? Jadi ibu lah bertahun-tahun berdoa minta kayo, tidak dikayokan Allah. Alhamdulillah. Ngapo? Karena kalau kayo bisa jadi lupa sama Allah. Minta anaknya diterima PNS, tak diterima juga. Ngapo? Karena Allah punya rencana yang lain. Jadi berbahagialah, besarkanlah hati, senang dengan segala yang diberikan Allah, senang segala yang ditakdirkan, senang dengan segala yang dihadiahkan. Oke, mungkin ada ibu-ibu yang nak tanya jawab ya, nanya ya ibu-ibu ya, boleh ya, tapi tidak boleh panjang-panjang bu, kayak nak balik pulau. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendengarkan secara seksama tentunya tadi tausiah atau juga ceramah agama dari Ustazah Iza, luar biasa, yang bertemakan tentang hidayah. Bagaimana ibu-ibu, sudah cukup puas? Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk bertanya kepada Ustazah Iza. Boleh diangkat tangannya untuk ibu-ibu yang ingin bertanya jawab? Oke, yang mana Ustazah? Oh ya, masih muda. Baik. Silakan disebutkan namanya dan juga majelis takliman. Kami persilakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Istiqlal Sematang Borang, Sakokenten, Palembang. Nama saya Baria Hamid. Saya mau bertanya Bu Ustazah,
Tadi dikatakan kalau kita mendapat hidayah itu sering berzikir. Kira-kira adakah doa yang khusus agar kita istiqomah atau terus-menerus mendapat hidayah itu selain zikir? Itu saja Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang bagus Bu. Dengar kan enggak ibu-ibu yang dibucu itu? Baik, kami persilahkan Ustazah. Doa supaya dapat hidayah Bu. Karena hidayah itu satu yang mahal. Yang enggak katik jualanannya di mall manapun. Di pasar manapun katik jualannya. Maka doanya apa? Allahumma hdina hidayatal muhtadin. Allahumma hdina hidayatas sabirin. Allahumma hdina hidayatal muttaqin. Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Isinya minta hidayah galau itu. Baca Bu? Apal Bu? Tadi di bawah. Yuk Anda. Agak kita Aduh, di kirim bawah ya. ya. Mungkin nanti langsung berkontak pribadi. Selanjutnya kami persilakan juga. Baik, yang di depan ya. Ibu nanti selanjutnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul Huda dari Majelis Taklim Nur Arafah Prabu Muli. Ya. Maaf Bu, tapi di luar tema boleh kan? Bayar ya kalau luar tema ya. 10 real. Boleh Bu. Oh. Begini Bu ya, sekarang kan musim HP yang bagus, semuanya kegiatan selalu diposting di Facebook. Mau ngasih anak yatim dikasih di posting di Facebook. Semua ada yang punya harta dikasih di posting di Facebook. Padahal kalau dalam ajaran agama tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, termasuk hukum apakah atau golongan apakah orang-orang atau ibu-ibu yang memposting di Facebook itu Bu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu dari Prabu Mule Bu, pertanyaannya bagus Bu. Ya dak Mas. Lagi musim itu Ustazah ya. Jadi Iya. bukan musim duren we Bu sekarang Bu. Musim HP. Oke. Belumban-lumban HP bagus Bu Iya. Kapan ada acara dikit cetek. Iya. Cetek. Kapan makan tempoyak dikit? Cetek. Tempoyak terlemak di dunia dan di akhirat. Jadi macam ini Bu. Ulama-ulama zaman dulu belajar dari gurunya sampai kepada nabi-nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang untuk ngamboi amal. Ngamboi itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya memamerkan amal. Malam Senin ada tempoyak, ceret. Alhamdulillah rezeki sahur hari ini. Ngamboi dak Bu? Ngamboi, ngenjuk tahu bahwa dia nak puasa sunat Senin. Sore-sore menjelang maghrib, cerek ada kumo. Inilah rezeki berbuka sore ini. Ngamboi dia puas, boleh dak Bu? Jangan. Amal itu sebagaimana dosa, simpen. Hanya kita dan Allah yang tahu. Nabi Isa alaihi salam selalu melakukan amal-amal sunat, sholat sunat di balik tabir Bu. Ngapo? Khawatir dipuji wong. Kalau dipuji dia bercampur riak. Kalau bercampur riak dia masuk dalam syirik kecil, syirik khafi Bu. Ini berbahaya, syirik yang tersembunyi itu berbahaya. Lama-lama menjauhkan diri seorang hamba dari Allah. Allah tidak lagi berniat karena Allah, tapi berniat kepengen sehingga kayak wong majelis ngomong, ibu itu nah hebat nian. Puasa Senin Kemis dari masih kecil sampai tetua-tua bangko. Dipuji ibu itu hebat nian. Kalau sedekah 5 miliar dipuji. Walaupun dalam Quran ada amal yang sir, ada amal yang alaniyah, amal yang rahasia, ada amal yang terbuka. Amal yang terbuka yang boleh disiarkan itu apa? Yang bakal ngajak uang banyak. Satu kampung, satu dusun isinya uang getah basah galo.
bocor halus, pelit, ketit. Maka kita amboi, nah aku bersedekah. Mak aku ngapo supaya mereka galak sedekah. Nah itu Bu ya, mungkin yang lain. Oke, alhamdulillah itu Bu ya. Jadi jangannya namun masak calo aja di posting, nah sambal calo untuk puasa Gila ya. Iya. Jadi tidak boleh untuk ria. Oke, selanjutnya. Tadi Bu maaf, ya ini Bu yang mirip Laudia Cynthia Bella. Oke, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustazah Iza yang saya hormati, kami dari pengajian Asy-Syifa 13 Ulu ingin bertanya. Kalau Nabi Adam dia tergoda makan buah khuldi di surganya Allah dan dia kembali ke dunia, dia pulang ke dunia. Nah, 40.000 tahun baru dosa-dosanya diampuni Allah. Tapi kalau manusia Ustazah berbuat dosa dengan istighfar banyak-banyak dan dia berbuat lagi, itu bagaimana caranya Ustazah? Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang hebat Bu ya, dari 13 Ulu. Tahu dak Bu? Mereka ini naik perahu Bu ke sini Bu, karena pakai sungai Bu ya. Ya Allah. Ibu, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para umatnya adalah terbuka lebarnya pintu tobat Bu. Jadi kalau umat-umat sebelumnya termasuklah Nabi Adam itu lama baru diampuni. Kapan Nabi Adam diampuni? Ketika beliau minta ampun menggunakan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku minta ampun ya Allah melalui wasilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Bu. Jadi melalui wasilah Rasulullah. Umat Rasulullah berdosa, istighfar, sembahyang tobat, zikir tobat, diampuni sama Allah. Lalu syarat orang yang diampuni itu apa? Yang tidak galak lagi ngawikan. Kalau masih juga ngawikan namanya tobat sambel Bu. Ay kata Tuhan ecek-ecek baik tobat. Jadi syarat utama tobat adalah berjanji dengan Allah tidak akan melakukan hal yang sama. Dulu galak ngomongi wong nangis sama Allah, ya Allah aku ndak lagi ngomongi wong, nak ngomongi kambing be. Ya Bu berdosa dak ngomongi kambing. Dulu galak benci sama wong dendam. Pokoknya kita dak teguran kau nganten ke aku dak datang, aku nganten ke awas kau datang. Aku mati kau dak boleh nyingok, kau mati aku dak galak nyingok. Ada yang mah itu Bu? Tobat sama Allah, ya Allah dak galak lagi aku mah itu. Karena orang yang seperti itu adalah hatinya dipimpin oleh iblis. Maka kita kepengen hati kita dipimpin oleh cahaya Rasulullah. Banyak bertobat, banyak solawat, banyak berzikir. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah Bu ya. Habis ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Selanjutnya yang belakang boleh? Banyak ya, yang terakhir ini dari Pangkalan Lampam tadi Bu ya? Oh, iya yang di sana dulu. Oke, kami persilakan untuk ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Khair dari Ikatan Wali Santri TK Islam Al-Ittifaqiyah Indralaya. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara memupuk hati jiwa kita di zaman global ini? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang nanya jauh Bu ya. Dari Indralaya, subhanallah. Ibu-ibu, iblis itu belum mati-mati Bu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah mati belum iblis? Berarti ilmunya makin canggih kan? Makin pinter, makin canggih, makin belajar. Waktu zaman ini cara ngoda wong cak ini, zaman sekarang mah ini. Zaman sekarang digoda pakai apa? Pakai HP. Maka hindarilah nemen-nemen buka.
Tapi nemen-nemen lah buka karena Quran itu nur, Quran itu cahaya, Quran itu syifa, Quran itu obat untuk hati. Jadi di samping zikir dengan kalimah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir dengan sholawat, juga sering-sering buka Quran. Minimal seayat sehari. Itulah semales-males umat Rasulullah gue. Apalagi nak menuju bulan puasa. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Insya Allah hati kita terang. HP bu, kalau ndak nelpon ndak usah. Tidak penting tandanya kalau banyak cetut. Nah, tidak penting. Cetut, tidak penting bu. Kalau penting ada berita kematian, ada berita kelahiran, pasti dia nelpon. Maka jangan tergoda dengan bunyi cetat cetut. Ya dak bu ya? Dekati Allah dengan banyak berzikir, termasuk dengan baca Quran. Lagi? Oh masih ada sikok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Desa Pangkalalampam, Kecamatan Pangkalalampam. Yang saya ingin tanyakan, ia sudah berangkat haji, Bu. Tapi hatinya masih seuson sesama Muslim. Apakah itu hukumnya, Bu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagialah ibu-ibu yang nanyo di Zoom sama kameramennya, Bu. Anaknya di rumah nyegit-nyegit. Ibu, nak nemen-nemen lah umroh, nemen-nemen lah haji. Kalau yang hajinya badan be, umrohnya badan be, semayangnya badan be, zikirnya badan be, itu tidak sampai kepada Allah. Maka mesti menyertakan hati, Bu. Ketika dia tawaf, dia ngerasakan aku dak baca keliling Ka'bah ini melainkan dengan pertolongan Allah, langkah demi langkah itu, Bu. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai 7 keliling ngeraso bahwa langkah kakinya itu dengan pertolongan itu yang namu ibadah menyertakan kalau badannya baik, baliknya ngulang lagi, Bu. Cak itulah. Pergi haji karena gelar, pergi haji karena pangkat, pergi haji karena kepengen dipuji, pergi haji karena pengen dipanggil haji, dipanggil haja, baliknya maklah tulah. Bener gak, Bu? Nah, tangan dulu. Allah. Pecah kampanye aku ditepoi. Jadi, Bu, segala ibadat bukan cuma haji, bukan cuma umroh, sholat, puasa, sedekah, galau-galau ibadah harus menggunakan hati. Artinya melakukan sesuatu itu merasa dengan pertolongan. Aku dak pacak sedekah melainkan rezeki dari, dak pacak semayang melainkan ditolong, tegak ini ditegakkan Allah, takbir ini digerakkan, rokok ini dirokokkan, galau-galaunya melek, galau-galaunya kembali kepada itu makbul namanya, diterima Allah. Kalau tidak macam itu mardud namanya, ditolak. Jadi amalan mau haji bukan haji, segala amal kalau sudah bersama Allah itu sudah pasti diridhoi Allah. Kalau tidak bersama Allah, bergerak baik, tawaf baik, sa'i baik, tidak merasa dengan kekuatan Allah, tidak merasa dirinya bersifat la haula wala quwata illa billah, baliknya masih mah itulah. Tapi Bu, ada baiknya kita tidak usah ngurusi wong, Bu ya. Matilah kendak lah wong balik haji masih mah itu, balik umroh masih mah itu, lah semayang puluhan tahun masih mah itu, lajulah. Yang penting urusi diri. Mak mano cara ibadat kita lebih baik, lebih meningkat, lebih tambah cinta sama Allah, tambah ke majelis, tambah takut, tambah ke majelis, tambah cinta, tambah ke majelis, tambah rindu, tambah ke majelis, tambah banyak nangis. Itulah orang-orang yang disayangi. Oke, habis? Ya wah masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
rombongan ibu-ibu dari Misi Istiqlal Sebatang Borang, Sako Kenten. Ibu Ustazah yang kami hormati, ada Ustadz menanyakan kitab dunia ini hampir kiamat, tanda-tanda sudah menunjukkan Bu ya. Nah contohnya nanti akan turun Jud wa Majud sama Dajjal. Jadi ada yang mengatakan insya Allah umat Nabi Muhammad jangan sampai ketemu sama Jud wa Majud sama Dajjal. Nah yang akan kutanya apa kebetul itu, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah Ibu, sekarang berperilaku Dajjal sudah banyak dah Bu? Banyak Bu yang ngaku Tuhan. Dajjal itu kan orang yang mengaku Tuhan, makhluk yang mengaku Tuhan, makhluk yang merasa dirinya kuat, dirinya hebat, dia pacak ngidupkan, dia pacak matikan. Banyak ada yang berperilaku cak itu Bu. Banyak. Awas kau kalau tak nurut aku berhenti ke. Itu mengaku Tuhan. Awas kau kalau tak sama-sama makan duit ini, tak usah masuk sini lagi. Awas kalau kau tak, itu orang-orang yang mengaku Tuhan. Jadi perilaku Dajjal sudah ada belum? Sudah hidup belum? Itu sudah ada, udah deket tandanya kia. Siapa yang selamat? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak berzikir Bu, sehingga tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan keiblisan. Dia akan dijago karena hatinya penuh dengan cahaya hidayah. Oke? Baik, itu dia. Demikian tadi kita dengarkan secara sama sesi tanya jawab, kemudian juga tausiah dari Ustazah Izzah. Insya Allah mewakili dari semuanya. Puas ya Bu ya? Alhamdulillah. Sentuhan kolbu? Sentuhan kolbu? Baik, itu dia pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kita sudah mendengarkan tadi tausiah dari Ustazah Izzah tentang hidayah atau juga cahaya hati. Wallahu yahtassu bi rahmatihi mayasa. Sesungguhnya Allah menghendaki rahmat hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian tadi sudah disampaikan dan dijelaskan pula oleh Ustazah Izzah bahwasannya di dalam tubuh seseorang, di dalam jasad seorang itu ada segumpal daging yang bernama hati. Ketika hati itu baik, maka baik seluruhnya jasad dan juga raganya. Demikian pula dengan ucapannya. Akhir kata, saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan juga sudah menyaksikan TVRI Sumatera Selatan. Akhirul kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.